Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, dimanapun berada, insya Allah kami selalu mendoakan mudah-mudahan kami dan tuan-tuan beserta puan-puan yang mulia selalu dalam keadaan rahayu dan sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, kemarin ada sebuah pertanyaan dari saudara kami dari Bone, ya. Jadi pertanyaannya itu, Tuan, jelaskan kepada saya bagaimana tata cara dan apa yang dimaksud dengan junub batin dan junub jasad, ya. Jadi junub jasad dengan junub batin. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, sebelumnya kami disclaimer terlebih dahulu bahwa video ini tidak bermaksud mendiskreditkan pihak manapun dengan pihak siapapun. Dan apabila tuan dan puan tidak sepakat dengan apa yang kami sampaikan, maka silahkan tinggalkan. Dan apabila ada perkataan kami yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkanlah perkataan kami. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, secara bahasa junub itu berarti menjauhkan, ya. Jadi kalau secara bahasa junub itu artinya menjauhkan. Adapun junub yang sering kita kenal itu, yang dimaksud di sini adalah junub secara fikih, ya. Maka sebelum membahas bagaimana cara berjunub atau mandi junub sesuai dengan syariat, pertama-tama kita harus membahas bab toharoh dulu dalam bab fikih, ya. Jadi di dalam bab toharoh tersebut ada 4 pembagian air dan ada 7 macam-macam air. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, di dalam bab toharoh alat bersuci itu dibagi menjadi 3. Ada air, ada debu, ada sesuatu yang menyerap namun tidak berharga atau tidak terhormat, ya. Sedangkan tata cara bersuci itu ada 4. Ada wudu, ada mandi, ada tayamum, ada istinja atau idzalatun najasah atau menghilangkan najis. Maka alat bersuci itu ada 3 dan cara bersuci itu ada 4. Titik fokus kita di sini karena kita berbicara masalah junub, maka kita akan membahas yang kedua, yaitu mandi, ya. Adapun mandi secara syariat sudah barang tentu mandi itu menggunakan air, ya. Sudah barang tentu mandi itu menggunakan air. Lalu air yang seperti apa yang digunakan untuk mandi? Yaitu air yang mutlak. Jadi air itu, tuan-tuan, dibagi menjadi 4. Ada 7 macam. Macam dari air itu seperti air sumur, air laut, air mata air, air hujan, air embun, air salju, dan air hujan. Ya, ada 7 macam air. Sedangkan pembagian air itu ada 4. Ada air mutlak, ada air musta'mal, ada air mutanajjis, dan ada air musyammas. Apa itu air mutlak? Air mutlak itu adalah air yang suci pada dirinya dan mensucikan pula bagi yang lainnya dan tidak makruh memakainya. Yaitu air seperti air sumur, air keran, air PDAM, itu air mutlak. Namun air ini tidak berkait kelaziman, artinya tidak berkait lazim. Apa artinya?
Walaupun air itu suci, namun dia ada berkait lazim, maka tidak disarankan berwudu atau mandi dengannya. Seperti contoh air kopi. Air ini suci, kopi itu suci. Namun ketika dia dicampur, dia menjadi kopi. Lalu tatkala secara lazimnya, kopi itu tidak lazim digunakan mandi. Lebih lazim digunakan minum atau diseruput. Begitu pula dengan teh, ya. Ada teh yang suci, ada air yang suci. Lalu digabungkan menjadi teh hangat. Lalu teh hangat ini secara kelaziman lebih lazim diminum, bukan untuk mencuci tangan, apalagi mencuci kemaluan, ya. Itu tidak lazim. Maka air mutlak itu adalah air yang suci pada dirinya, mensucikan bagi lainnya, dan tidak ada keterkaitan kelazimannya. Itu air mutlak, ya. Air musta'mal adalah air yang sudah digunakan untuk bersuci, ya. Jadi air yang sudah kita gunakan berwudu, lalu bekas air wudu itu kita kumpulkan untuk mandi junub, itu tidak boleh. Itu air musta'mal. Yang ketiga ada air mutanajis, air yang kejatuhan najis. Di sini ada dua, ada yang kurang dari 2 kullah atau ada yang lebih dari 2 kullah dengan aturan seperti ini. Air 2 kullah itu adalah air yang berada di suatu tempat, yang mana tempat itu tingginya 60 cm, lebarnya 60 cm, panjangnya 60 cm. 60 kali 60 kali 60. Itu hitungan 2 kullah, ya. Itu hitungan 2 kullah. Nah, jadi kalau ada air di ember yang kurang dari 2 kullah, ya, lalu kejatuhan najis, walaupun tidak berubah warna, rasa dan bau, maka airnya tetap mutanajis dan tidak boleh digunakan bersuci. Atau walaupun air itu lebih dari 2 kullah, ya, namun kejatuhan najis sangat banyak sehingga berubah warna, rasa dan bau, maka hukumnya tetap mutanajis. Walaupun air sungai yang sangat luas, ya, tapi kejatuhan tai sapi di depannya, anggap saja 2000 ton, sehingga air itu berubah menjadi hijau, maka air sungai itu mutanajis walaupun dia sangat lebih dari 2 kullah. Nah, ini tak boleh digunakan bersuci. Dan yang keempat ada namanya air musyammas, air yang dijemur dengan bejana besi yang khawatir bisa berkarat. Nah, sedangkan air ini itu hukumnya makruh, lebih disarankan untuk dihindari ketika menggunakannya untuk bersuci. Nah, tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, sekarang kita sudah punya gambaran tentang alat bersuci yang pertama, yaitu air. Macam-macam air ada 7 dan pembagian air itu ada 4. Nah, sekarang kita masuk kepada tata cara bersuci yang kedua, yaitu mandi, ya. Jadi mandi ini biasa kita sebut dengan mandi junub atau mandi karena terdapat hadas besar, ya, pada diri kita. Adapun orang yang wajib mandi itu ada banyak, ya. Orang yang wajib mandi itu ada banyak. Salah satunya orang yang wajib mandi di sini adalah orang yang selesai bersetubuh. Artinya orang yang baru selesai melakukan hubungan intim suami dan istri. Ini dikatakan berhadas besar dan wajib mandi junub. Adapun tata cara mandi junub untuk secara syariat, ya, untuk secara syariat, tata caranya adalah dengan mengatakan atau berniat mandi, aku niat mandi junub untuk mengangkat hadas besar karena Allah lillahi ta'ala. Itu niatnya sebelum melakukan mandi. Dan usahakan mandi menggunakan air mutlak, ya, disunahkan di air yang mengalir, ya. Lalu ketika kita mandi, pertama basuhlah kaki. Basuhlah kaki kanan, digosok, diselang-seling kakinya, termasuk di dalam kukunya, itu diselang-seling, baru pindah ke kaki kiri. Jadi yang dibasuh pertama kali itu kaki, ya. Jadi ini menarik, tuan-tuan, ya. Banyak orang yang mengalami tiba-tiba rebah di kamar mandi, itu karena dia mandi itu langsung nyebur kepala, ya, apalagi ketika malam hari atau ketika baru bangun.
Ini mohon dihindari, kami sarankan kalau mau mandi itu jangan langsung nyebur kepala. Mulailah dari kaki ya. Mulailah dari kaki kanan, terus ke kaki kiri, naik ke paha, naik ke maluan, naik ke perut, naik ke dada, baru ke kepala. Ya. Jadi air itu dijalankan, ya air itu dijalankan, dialiri gitu ya pelan-pelan, nggak usah asal cebok, nggak usah ya. Pelan-pelan aja dari kaki kanan, selang-selingi jarinya, kuku-kukunya dibersihkan, pindah ke kaki kiri, kuku-kuku dibersihkan, jari-jari kaki diselang-seling, terus sampai kepada bersih semuanya. Nah ini mandi junub secara syariat. Nanti kalau teman-teman merasa kurang lengkap, nanti bisa cari di buku-buku fikih ya. Cari di buku-buku fikih bagaimana tata cara mandi junub secara syariat. Jadi intinya niat dulu, niatnya boleh pakai bahasa Arab, bahasa Indo, yang penting niat untuk mandi junub mengangkat hadas besar karena Allah lillahi ta'ala ya, karena Allah ya. Lalu jalankan air dari kanan ke kiri, terus digosok-gosok, diselang-selangi terus sampai semua habis. Ya, sampai semua badan ini bersih atau terkena dengan air. Nah, setelah itu maka junub syariat itu sudah selesai ya. Itu junub syariat. Lalu apa yang dimaksud dengan mandi junub batin atau junub batin itu seperti apa? Jadi gini teman-teman. Junub batin itu lebih dimaksudkan kepada pembersihan rohani. Ya, lebih kepada pembersihan rohani. Dari apa dia dibersihkan rohani ini? Dari fananya kita kepada makhluk. Ya, jadi ada namanya fana Allah, ada yang fana dengan Allah, ada yang fana dengan makhluk. Jadi fana itu artinya lupa diri. Nah, jadi junub batin itu diperuntukkan untuk orang yang berhadas besar di dalam rohani. Artinya dia pernah fana kepada makhluk. Contoh fana kepada makhluk itu adalah ketika kita berhubungan suami istri, lalu kenikmatan dari istri itu menutup rasa kita. Itu fana dengan istri, fana dengan makhluk. Atau kita lagi main game Mobile Legend ya, lagi fokus nge-push rank ya, nge-push rank sampai kita merasa fana dengan game itu, sampai kita lupa makan, lupa minum, lupa waktu ya karena nge-push rank Mobile Legend. Itu juga termasuk fana makhluk dengan Mobile Legend. Atau saking nikmatnya kita berjualan, banyak yang belanja, sampai kita fana di dalam berjualan itu, saking banyaknya uang yang datang, maka itu juga termasuk junub batin ya. Itu termasuk hadas besar yang dilakukan oleh batin kita. Jadi kefanaan kita dengan makhluk itu yang dibersihkan oleh junub batin. Lalu bagaimana tata cara junub batin? Tata cara junub batin itu tidak seperti syariat ya, tapi kalau Tuhan ingin menggunakan metode syariat secara berlangsung boleh. Jadi ketika junub batin itu niatnya mandi dengan cahaya ya. Aku niat mandi dengan cahaya ya, untuk batinku karena Allah lillahi ta'ala ya. Ini niatnya kalau mau diselaraskan dengan mandi syariat yang tadi. Jadi ketika selain kita mandi junub syariat, mandi junub batin juga boleh secara bersamaan. Cuman perbedaannya mandi syariat menggunakan air mutlak, sedangkan mandi junub batin menggunakan nur. Caranya gimana? Jadi alam semesta ini terdiri dari cahaya, nur. Air berasal dari nur, kita berasal dari nur. Langit dan bumi, matahari, api, itu semua berasal dari nur. Nur siapa? Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi mandi junub itu dengan nur. Nah, setelah mandi junub itu menggunakan nur, maka nanti setelah kita mandi lebih diusahakan melakukan zikir.
atau pembersihan illat di dalam hati kita. Makanya junub batin itu lebih kepada tazkiyatun nafs atau penyucian rohani kita. Yang tadinya kita fana dengan makhluk, kita memohon ampun, kita bersihkan supaya bisa masuk ke dalam cahaya, supaya kita berubah dari fana kepada makhluk, bisa fana kepada Allah. Ya. Jadi kalau secara simpelnya, aku niat mandi junub batin dengan cahaya yang ada di langit dan di bumi karena Allah lillahi ta'ala, lalu basuh dari kaki. Ya, dengan air. Zahirnya menggunakan air, tapi niat kita menggunakan cahaya. Ya. Dan nanti setelah itu kita melakukan zikir. Nah, zikir yang digunakan di sini adalah zikir nafas, yaitu keluar masuknya nafas daripada hidung dengan kuncian-kuncian tertentu. Nah, itu junub batin, tuan-tuan ya. Jadi lebih kepada penyucian jiwa yang karena tadi pernah fana dengan makhluk atau pernah sering fana dengan makhluk. Dengan jabatan dia lupa, dengan uang dia lupa, dengan game dia lupa. Nah, sehingga dia fana dengan makhluk itu yang disucikan oleh junub batin itu. Saking serunya main game sampai lupa makan, sampai fana dia dengan game itu yang perlu disucikan. Atau dengan jabatan, uang, harta dan lain sebagainya, itu yang perlu disucikan dengan junub batin. Lebih kepada praktek tazkiyatun nafs, penyucian jiwanya ya. Dengan meditasi, dengan ilmu, dengan zikir. Jadi dikeluarkan dunia-dunia itu di dalam hati, itu dikeluarkan. Jadi seperti mobilnya, mobil itu taruh di garasi ya. Mobil itu taruh di garasi, jangan taruh di hati. Anak istri taruh di rumah, jangan taruh di hati. Jabatan taruh di kantor, jangan taruh di hati. Uang taruh di bank, jangan taruh di hati. Di hati hanya Allah saja. Nah, itu yang kita harus bersihkan daripada rohani-rohani kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat ya. Apa yang kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Jika ini bermanfaat, jangan lupa memberitahukan kepada yang lain agar menjadi amal jariah untuk kita semua. Apabila ada salah kata saya mohon maaf karena itu datang dari hawa nafsu saya. Namun apabila itu benar, maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, tidak datang dari diri saya. Sesungguhnya saya adalah wayang yang tidak memiliki daya dan upaya kecuali atas dalangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.